Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar sehat selalu mengiringi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang tutorial eh, penjelasan mengenai Unity beserta tool-tools yang ada di dalamnya. Yang harus kita miliki pertama itu software Unity itu sendiri, dimana telah ada beberapa step by stepnya untuk mendownload software Unity. Kita buka. Setelah itu, karena saya tidak tersambung ke koneksi internetnya, maka saya di sini menggunakan World of LAN. Setelah itu, pada tampilan berikut kita pilih new untuk project baru kita. Lalu kita beri name di sini, anggaplah game seperti itu. Untuk mengatur lokasinya kita bisa mengklik yang tiga ini. Setelah itu akan diarahkan ke lokasi penyimpanan yang akan kita buat sebagai penyimpanan project kita. Game. Oke. Setelah selesai kita langsung create project. Oke. Kita tunggu sampai proses itu selesai. Oke, ini tampilan awal kita. Pertama saya akan menjelaskan tentang Unity itu sendiri, yang mana Unity adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat game yang bisa digunakan pada perangkat komputer, ponsel pintar Android, iPhone, PS3, bahkan Xbox sekalipun. Selain itu, Unity ini adalah sebuah aplikasi berbasis multi platform. Singkatnya seperti itu. Kemudian melanjut kepada proses pembuatan project baru kita. Pertama, di dalam tampilan interface pada Unity antara lain terdapat toolbar, di mana di sini adalah lokasi toolbar yang berisi file, edit, asset, dan sampai help. Terus juga terdapat scan, view, ada hierarchy window, terus inspector, ada window dan project window. Setelah ini akan saya jelaskan satu persatu. Pertama adalah project window, di mana project window itu sendiri yang terletak kita bisa lihat di sini. Ini adalah project window, di mana project window itu adalah jendela yang berisikan seluruh aset yang digunakan untuk membuat proyek game kita. Bisa terdiri dari file, script, tekstur, 3D model, audio clip, dan lain-lain yang juga disimpan di dalam hard drive laptop Anda. Seperti itu. Terus kemudian ada inspector window, yang mana jendela yang akan menampilkan konteks atau keterangan dan objek atau aset yang sedang kita pilih, seperti itu. Kemudian juga terdapat scan window. Di sini letaknya yaitu jendela yang digunakan untuk membangun game kita, yang mana di dalamnya kita bisa mengatur objek dalam sebuah scan yang kita sedang kerjakan di sini. Kemudian ada hierarchy window, di mana ini jendela yang berisi game object
atau kumpulan game objek yang kita gunakan di dalam scan. Jadi terdapat nanti kumpulan objek-objek yang dalam scan itu sendiri. Kemudian ada toolbar di sini, terdapat file di mana terdapat new scan untuk scan baru kita, kemudian open scan, ada save as untuk kemudian kita beri nama di sana, kemudian ada new project untuk project baru, open project, save project untuk menyimpan project kita, kemudian ada building yang nantinya akan kita gunakan di akhir untuk menyimpan project kita. Kita akan mengimplementasikannya di mana seumpama kita pilih Android seperti itu. Kemudian juga ada edit untuk yang tersedia fitur-fitur untuk mengedit project-project kita. Kemudian ada aset untuk diantaranya ada import new asset untuk kita import aset kita, kemudian kita letakkan di dalam scan-nya. Kemudian ada game object, ada komponen, ada window, ada help. Lanjut ada game view. Game view di sini adalah jendela yang digunakan untuk melihat tampilan ketika permainan dijalankan. Jadi ketika sebuah scan atau project yang kita buat, kita bisa lihat hasilnya nanti di sini. Seperti itu. Kemudian ada console window. Di sini letaknya adalah tab yang menjadi tempat penampilan pesan error dalam project kita. Kemudian juga terdapat selanjutnya kita akan melangkah ke membuat sebuah objek. Oke. Untuk itu saya akan membuat objek 3G. Kita pilih kubus aja. Nah, di sini sudah terdapat kubusnya. Di sini, lupa, di sini juga terdapat tentang ada hand tool, kemudian di mana fungsi dari hand tool itu digunakan untuk menggerakkan tampilan view pada scan, terus kemudian ada move tool yang digunakan untuk mengubah posisi pada sebuah game objek, mengubah posisinya. Contoh hand tool, kita bisa mengatur di sini. Kemudian ada move tool untuk mengubah posisi, seperti itu. Kemudian ada rotate tool digunakan untuk mengubah rotasi pada sebuah game objek. Ada scale tool yang digunakan untuk mengubah ukuran pada sebuah game objek. Kemudian ada di sini ada rig tool di mana digunakan untuk mengubah game objek dari sudut pandang 2 dimensi seperti itu. Oke, langsung saja. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail seperti itu tentang apa yang ada di sini. Setidaknya saya sudah memberikan gambaran kepada teman-teman seperti itu. Lanjut, setelah saya sudah membuat kubus di sini dengan mengklik kiri seperti tadi, kemudian 3G, kemudian kita pilih cube seperti itu. Di sini saya akan merubah rotasinya terlebih dahulu. Oke, saya rasa ini sudah cukup untuk posisinya. Kemudian saya ingin memberi warna ke kubus ini supaya terlihat lebih indah dan menawan seperti itu. Asik. Untuk memberi warna, kita pergi ke sini ke daerah project window-nya, kemudian kita klik kanan.
Kita pilih create, kemudian material. Kita akan pilih material. Di sini kita kasih nama bebas ya, free gitu, anggaplah. Kemudian kita bisa atur di inspektornya. Di sini di albedo kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Saya pilih warna merah strong. Nah, untuk memberikan efek yang agak lebih cerah seperti itu, kita emission centang di sini. Nah, kita pilih emission, kemudian kita pilih warnanya, anggaplah warna kuning ya, kuning. Nah, jadi seperti itulah, kira-kira seperti itu. Lalu caranya memberi warna, kita klik pada free di sini yang sudah saya buat tadi materialnya. Kemudian kita drag and drop ke kubusnya, lalu kita lepas seperti ini, kita lepas. Oke, dia sudah berwarna seperti itu. Kita buat lagi, buat 3D object, kita pilih silinder. Oke, kita sudah punya. Kita pindahkan silindernya. Oke, di sini kita sudah punya silinder. Kita kasih warna, kita buat warna lagi. Kita klik kanan di bagian project window-nya, kita create, kemudian kita pilih material. Material kita atur warnanya, kita pilih warna hijau. Kita kasih nama terlebih dahulu. Kita rename cylinder. Oke, kita pilih warna di sini, kita pilih warna biru. Setelah itu kita bisa tarik lalu lepas di sini. Oke, objek yang kita buat sudah berwarna seperti itu. Ini kubus, ini ada silindernya. Untuk kemudian kita bisa menyimpan scan-nya lewat sini, save scan seperti itu. Setelah itu baru kita bisa save projectnya, untuk kemudian bisa diimplementasikan di Android. Kita bisa yang namanya itu menjadikan APK yang dapat digunakan di handphone kita. Maka kita klik di file, kemudian pilih build setting seperti itu, kemudian kita pilih platform yang Android, kita pilih yang manual internal, kemudian kita switch platformnya sampai proses itu selesai seperti itu. Kemudian setelah proses itu selesai, nanti klik player setting seperti itu. Kemudian untuk bisa digunakan di Android, kita mulai dari sambungkan USB terlebih dahulu, kemudian
klik pada yang build and run di sini. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Kita belajar tentang Unity, kemudian tools yang ada di dalamnya, kemudian kita juga belajar membuat sebuah objek seperti itu, kemudian memberi warna. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, itu muncul dari saya pribadi. Apabila ada kritik dan saran, komen secara positif di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya.